silakan duduk. Saudara masih ingat bulan lalu yang saya bagikan? Masih ya? Saya membagikan tentang hidup kekristenan yang benar. Jadi ada hidup kekristenan yang kelihatannya benar, tetapi tidak benar. Hidup kekristenan yang benar, itu meliputi pertama, saudara dan saya harus dimerdekakan dari dosa. Itu yang pertama saudara, harus dimerdekakan dari dosa. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, dilahirkan kembali saudara. Nah masalahnya banyak orang yang seringkali menganggap bahwa ya kita hidup kekristenan ya begini aja, nggak harus melalui 3 hal itu Pak. Kita buktinya tetap beragama Kristen. Itulah bahayanya kalau mengenal Allah hanya Allah yang baik. Selama ini kita diajarkan mengenal Allah yang baik. Allah yang mengasihi, Allah yang penyabar, pemurah, itu semua Allah yang baik. Tetapi Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, pengenalan akan Allah itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Bukan Allah yang baik, saudara. Tapi Allah yang benar. Kalau kita mengenal Allah yang benar, maka kita akan mengerti bahwa hidup kekristenan kita harus seperti apa yang Dia beritakan, apa yang Dia ajarkan. Dimerdekakan dari dosa, masuk ke dalam pertobatan, dan dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali, itu baru disebut anak-anak Allah. Karena dia dilahirkan dari roh Allah, bukan dari daging, bukan dari keinginan jasmani, saudara. Nah hari ini akan dibagikan sesuatu yang sering kali menghalangi orang untuk hidup kekristenan secara benar. Sesuatu itu apa saudara? Mamon, saudara. Saudara kenal ya Mamon ya, dia beda dengan Doraemon ya. Mamon, satu kata yang saudara akan berpikir, saya kelihatannya tahu, saya kelihatannya mengerti. Tapi belum tentu saudara. Mari kita lihat dalam Lukas 16 ayat yang ke-13. Lukas 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini kalimat Yesus sendiri yang katakan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus berkata, orang itu nggak bisa mengabdi. Percaya bisa, percaya. Yesus itu Tuhan, percaya Mamon itu bagus, percaya bisa 2 hal itu. Tapi mengabdi nggak bisa. Karena mengabdi itu berbicara kita mengabdi, kita mengikuti yang kita tuankan. Saya kasih contoh kenapa tidak bisa. Andai kata Mamon arahnya ke sebelah sana, ke kiri. Ikut Allah arahnya ke sebelah kanan saudara. Kita kan nggak bisa jalan ke kiri sekaligus jalan ke kanan. Bisa saudara? Jalan ke kanan sekaligus jalan ke kiri. Nggak bisa saudara. Jadi Tuhan itu mau kasih kita suatu kenyataan bahwa kita ini nggak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Harus pilih salah satu. Cuma masalahnya banyak orang yang beragama Kristen berpikir bahwa dia bisa. Sehingga dia berpikir dia ikut mengabdi kepada Allah, sekaligus juga dia mengabdi kepada Mamon. Yang penting kan saya sudah mengabdi kepada Allah. Tidak bisa. Saudara. Kalau dia berpikir dia mengabdi kepada Allah, dan sehari-harinya dia mengabdi kepada Mamon, berarti dia mengabdi kepada Mamon, bukan kepada Allah. Kenapa Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, kepada Allah atau kepada Mamon. Kenapa Yesus menggambarkan seolah-olah musuhnya itu bukan iblis, tapi Mamon? Kan harusnya kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah atau kepada iblis. Harusnya gitu kan. Karena Yesus mengerti kalau iblis kita nggak akan mengabdi.
Orang-orang beragama Kristen itu nggak bakalan lah mengabdi kepada iblis. Orang kalau di kebaktian aja, iblis aku ikat, aku patahkan, aku cincang, aku remukkan, aku tendang keluar. Wah, itu kebaktian pertama. Kebaktian kedua, iblis aku patahkan, aku ikat, aku remukkan. Kayak apa tuh iblis kan? Hancur lebur. Nggak bisa saudara kita mengabdi kepada iblis. Tapi perhatikan, kalau mamon beda. Mari saya undang semua berkat-berkat. Datang, masuk. Ya. Mamon berkat. Kalau berkat, hayo. Iblis, no. Padahal di balik berkat yang datang kepada hidup seseorang, mayoritas berkat itu bukan dari Tuhan. Sebab iblis itu penguasa dunia ini. Lukas 4 berkata, aku bisa memberikan dunia kepada siapa saja yang kukehendaki. Dia jago memberkati saudara. Bahkan Yesus ditawarkan, aku akan berikan seluruh dunia kalau engkau menyembah aku. Betul saudara? Nah, kenapa Yesus itu paling memperingatkan kita kepada mamon? Sebab mamon itu kekayaan dunia, tapi di belakangnya iblis saudara. Iblis tidak akan mengancam kita, lu mau ikut gua gak? Lu mau ngabdi sama gua gak? Kalau gak gua cekek lu. Gua sedot lu darah lu, gua kenyot lu leher lu. Enggak. Karena kalau kayak gitu orang gak bakalan mau ngabdi. Orang malah bikin persekutuan doa. Tongkang, tongking, tongkong. Nah. Tapi kalau yang dikasih itu berkat dunia, mamon, orang hayo. Dan orang yang hayo kepada mamon berpikir dia masih mengabdi kepada Allah. Padahal tidak, saudara. Cuma bisa ngabdi kepada satu Tuhan. Tidak bisa dua. Mari kita buka satu contoh kasus dalam Markus 10 ayat yang ke-21. Tetapi Yesus menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Sebab, halo, sebab banyak hartanya. Ini yang saya mau saudara nyebut, sebab banyak hartanya. Ada orang kaya yang sangat beragama, bahkan dikatakan di dalam salah satu kitab Injil, dia pemimpin agama, datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bayangin saudara, seorang tokoh agama, sudah sangat beragama sejak masa mudanya, bertanya kepada Yesus, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Berarti walaupun dia tokoh agama, dia tahu dalam hatinya, dalam hidupnya, dia nggak punya hidup yang kekal. Jadi jangan bangga kalau saudara berkata, saya udah dari kecil beragama Kristen. Bahkan dari perut ibu saya sudah haleluya, haleluya. Jangan bangga saudara. Karena ada tokoh agama yang sangat beragama, dia berkata, bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Terus Yesus kasih tahu caranya. Jual hartamu. Berikan kepada yang miskin, ikut aku. Ikut aku, kata Yesus. Dan dia gak mau. Kenapa? Karena banyak hartanya. Dia gak mau ikut Yesus. Dia mau ikut hartanya. Jadi kalau dia nanya kepada Yesus, terus dia cuma mau hukumnya aja, Tuhan kasih aku hukum deh apa yang harus aku lakukan. Misalnya harus ke sinagoga mungkin seminggu 5 kali. Harus doa malam, harus pelayanan, aku lakukan deh Tuhan. Tapi kalau ikut engkau, aku enggak mau. Nah banyak orang seperti itu kan. Ke Tuhan cuma mau hukumnya, tapi enggak mau ikut Tuhan. Beda saudara. Kalau melakukan hukum Tuhan, itu pergi ke gereja, muji nyembah Tuhan, baca Alkitab, doa, itu hukum. Tapi ikut Yesus berbeda dengan hukum.
Ikut Yesus itu artinya semua rencana Tuhan dalam hidup kita, semua pikiran-pikirannya harus kita lakukan. Kalau cuma ke gereja gampang kok jadi orang Kristen. Asal sempetin waktu 3 jam aja seminggu, hari Minggu. Kita udah melakukan hukum. Tapi apakah setelah itu dia ikut Yesus? Belum tentu, saudara. Kalau cuma berdoa, sehari 7 kali pun bisa. Banyak orang berdoa sehari 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya kan? Berdoa. Baca Alkitab, wah gampang baca Alkitab, was-was. Tapi begitu Tuhan kasih perintah kepada dia, pikirannya Tuhan, jual. Gak mau, saudara. Jadi banyak orang tuh sebenarnya nggak ikut Yesus. Cuma mau melakukan hukumnya, tapi ikut mamon. Kenapa, saudara? Kenapa dia ikut mamon? Pasti ada sesuatu yang menarik, saudara. Dan siapa yang kita ikutin, itu berarti Tuhan kita. Dan siapa Tuhan kita, itu sangat menentukan keselamatan. Mamon tidak mungkin masuk kerajaan surga. Orang yang ikut mamon, dia mempertuan kepada mamon, dia tidak mungkin pergi kepada kerajaan surga. Tidak mungkin, saudara. Karena mamon itu musuhnya Tuhan. Bagaimana mungkin? 1 Timotius 6, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Kenapa banyak orang katanya ikut Tuhan, tetapi ternyata ikut mamon. Mamon itu kekayaan dunia ya saudara. Tapi orang yang ikut mamon itu pasti cinta uang. Uang gak salah, karena uang juga kita pakai buat persembahan, buat persepuluhan, uangnya gak salah. Tapi cinta uang itu yang salah. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kenapa orang bisa sampai cinta sama uang? Kalau saya tanya ibu-ibu, kenapa cinta sama suaminya? Langsung belaga ngomong. Siapa bilang Pak cinta, Pak? Tapi kok nikah? Ya gitulah Pak. Tapi biasanya orang bisa cinta karena dia mendapatkan banyak hal dari orang yang dicintai. Kenapa orang bisa cinta uang? Karena uang memberikan apa yang dia inginkan. Itu aja jawabannya. Sehingga waktu dia sudah mendapatkan banyak keinginannya karena uang, dia lihat uang ini dahsyat. Uang ini hebat. Dengan ada uang, aku bisa beli ini, beli itu, beli ini. Bahkan perkara-perkara hukum pun bisa aku beli. Itu loh dahsyatnya uang. Makanya saya cinta, saya gemes Pak sama uang, gemes. Makanya saya buru, saya uber. Begitu orang memburu uang, disitulah dia sudah ikut mamon. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah pertanyaannya saudara, kita ini masuk golongan memburu uang nggak? Pertanyaan ini harus saudara renungkan betul-betul, karena nggak mungkin kita bisa mengabdi kepada dua tuan. Begitu orang sudah memburu uang, otomatis dia bertuan kepada mamon, otomatis. Walaupun dia ada dalam gereja. Karena nggak mungkin mengabdi kepada dua tuan, nggak mungkin. Yesus sendiri udah bilang nggak mungkin. Begitu kita lihat, wah uang ini menarik ya, uang ini penolongku. Walaupun di gereja dia doa, Yesus engkaulah penyelamat hidupku. Tapi di otaknya, kalau ada uang segini, beres perkara. Dan hidup kita di bumi ini cuma sekali, saudara. Kita cuma dikasih kesempatan Tuhan sekali untuk selama-lamanya untuk memilih siapa Tuhanmu. Dan hidup ini harus kita pikirkan dengan serius, saudara. Saya pernah cerita waktu saya mau mati, saya baru tahu kalau hidup saya, pelayanan saya,
yang sudah 15 tahun khotbah, ternyata nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan dan saya hampir binasa. Jadi saya sangat serius dengan hidup saya sekarang. Apa yang membuat hidup saya tidak ikut Tuhan, itu akan saya selesaikan. Dan banyak dari kita pasti nggak ikut Tuhan. Walaupun ada di gereja, saudara. Walaupun beragama Kristen. Kenapa? Karena sehari-harinya kita sibuk memburu uang. Bukan memburu Tuhan. Tapi kan kita perlu hidup, Pak. Nanti saya akan bagikan. Kita perlu hidup. Kita perlu uang. Tapi jangan diburu uang itu. Karena Mamon itu punya sifat tidak jujur, saudara. Mamon itu sifatnya tidak jujur, dia berbohong. Dan berbohong adalah sifatnya iblis. Kenapa saya bilang Mamon itu kekayaan dunia itu pasti di belakangnya iblis. Karena dia tidak jujur. Dia akan berkata begini, kalau kamu punya tabungan, hidupmu akan tenang. Nanti kita, kayak saya dulu, udah punya tabungan nih, nolnya baru 5 di belakang. Ada sih angka satunya depan. Kalau 0-7 nggak ada angka apa-apa depan kan nggak ada artinya ya. Waktu 0-5 ada di pikiran saya. Aduh kalau tabungan saya 0-6, hidup saya nih bisa lebih tenang nih. Lalu nyampe 0-6. Waduh, Tuhan tambahin ini satu lagi nih 0-7. Kalau 7, saya bisa bantu-bantu kerjaan Tuhan. Tuhan mau dicipoin. Ya. Tuhan kasih 0-7. Saya minta 0-8. Dikasih, saudara. Tapi akhirnya yang saya lakukan dalam hidup saya cuma memburu uang. Karena Mamon itu berkata, enggak cukup segini, enggak cukup segini, enggak cukup segini. Sama kayak orang. Dulu kemana-mana naik angkutan umum, naik angkot. Sampai sama sopir angkot udah best friend banget, saling kenal. Tiap hari naik gitu. Dia doa, Tuhan kalau ada kendaraan aja nih, enak nih hidup saya nih. Bisa lebih memuliakan Tuhan. Tuhan kasih motor. Punya motor, aduh kalau saya punya mobil Tuhan, saya bisa bawa jiwa-jiwa nih, jemput-jemput jiwa-jiwa ke gereja. Tuhan kasih mobil. Begitu dia punya mobil, dia jemput jiwa-jiwa. Tapi kacau, saudara. Kenapa? Karena kita seringkali ditipu oleh Mamon yang tidak jujur itu. Yang berkata, inginkan aku lebih, inginkan aku lebih. Buru aku, kejar aku. Dan banyak orang lupa sebenarnya. Hidup itu, Rasul Paulus katakan, asal ada pakaian, makanan cukup. Yesus bilang hidup itu lebih penting daripada makanan pakaian. Kita udah lupa itu. Pokoknya kita mau buru uang, Pak. Supaya hidup kita lebih enak, lebih nyaman, Pak. Kalau ada uang kan kita bisa bantu-bantu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan gak perlu dibantu dengan uang kita. Gak perlu. Karena Tuhan Yesus pun dulu uangnya gak seberapa. Bahkan gak ada kadang-kadang. Tapi penginjilan jalan terus. Kalau cuma mau nginjil, gak perlu uang. Saudara punya mulut, saudara bisa menginjil. Saya seringkali kalau saya naik Gojek atau Grab di mobilnya itu, kalau saya tahu dia Kristen, saya ajarin Injil. Kan kelihatan tuh dari namanya, misalnya si Hombing, gitu kan, nggak mungkin Sunda kan si Hombing kan. Oh pasti nih, kemungkinan besar Kristen. Saya tanya, kebaktian di mana? Begitu dia sebut di sini, saya nggak peduli di sini apa, saya langsung Injilin. Saya bilang, Bapak percaya Injil. Injil itu apa, Pak? Nah, disitu mulai saya bicara. Dan untuk nginjil itu nggak perlu uang, saudara. Nah, penting untuk kita mengerti bahwa orang yang memburu uang itu biasanya hanya untuk dirinya sendiri. Nah, gimana caranya kita bisa terlepas dari Mamon? Percayalah saudara, yang namanya Mamon itu, kekayaan itu memang begitu nikmat. Begitu indah. Kalau kita pegang tuh kita berasa punya kuasa. Punya kuasa. Punya uang banyak, kita punya kuasa. Dulu kalau nggak punya uang, ya lewat orang jalannya gini.
Oh udah punya uang dikit, jalan lagi. Uangnya banyak, begini. Ini kemungkinan dua, saudara. Ya, kalau nggak ototnya gede, bulu keteknya tajam. Jadi banyak orang itu taruh dirinya di atas uang. Makanya dia buru uang. Kalau saya punya uang banyak, saya akan eksis. Bahkan ada pernyataan di gereja-gereja, nggak tahu gereja mana, kalau kamu anak Allah, kamu pasti kaya. Buset, saya bilang. Yesus itu nggak kaya loh. Tapi dia sungguh anak Allah. Kalau kamu nggak diberkatin, kamu nggak berkenan. Aduh. Paling sedih dengar yang kayak begitu. Makanya banyak orang akhirnya menghalalkan banyak cara di dalam kekristenan untuk terima berkat. Berkat itu bisa juga bukan dari Tuhan, saudara. Karena yang pemilik berkat yang di dunia ini bukan Tuhan sebenarnya, iblis, saudara. Kalau Tuhan memberkati, itu benar-benar berkat yang luar biasa. Cara terlepas dari mamon, saudara. Yang pertama, saudara harus melepaskan keinginan dunia. Kalau saudara masih suka keinginan dunia, susah lepasnya, bahkan nggak bisa lepas. Kenapa? Karena keinginan dunia harus dimodalin oleh uang. Harus, saudara. Keinginan dunia apa sih? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang iblis coba kepada Yesus. Keinginan daging aja sekarang. Saya seringkali kasih contoh kuliner ya. Kuliner itu kan kelihatannya biasa-biasa aja ya. Padahal di dalamnya jebakan Batman-nya itu sangat luar biasa. Sehingga orang sekarang kalau makan, nggak cuma sekedar makan. Dulu kan saya waktu masih kecil, makan itu sebenarnya untuk hidup. Tapi sekarang hidup untuk makan. Orang sekarang kalau makan apa-apa harus enak. Kalau nggak enak nggak mau. Bakso yang di sana, ciamik banget. Sambelnya pol banget, lu makan deh pasti mencret. Kalah itu mah. Yang di sono tuh bakso sono lebih enak lagi. Sambelnya, lu belum makan baru lihat aja udah mencret. Orang saling membandingkan kuliner favoritnya, betul? Kalau diajak makan di sini, nggak enak sini, enak juga di sono. Padahal enak nggak selera. Selera kita kalau makan bakmi nih, beda pasti. Begitu banyak orang seleranya nggak mungkin bakmi yang sama, nggak mungkin. Beda. Tapi iblis berhasil memasukkan perkara kalau makan harus enak. Kalau makan harus enak. Akhirnya yang kepikiran kita hidup itu harus enak. Padahal Yesus berkata, seorang murid nggak mungkin lebih dari gurunya. Kalau gurunya menderita, muridnya harus, malu-malu jawabnya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Kalau begini aja, pelan-pelan. Kalau Yesus aja menderita di dunia, murid nggak mungkin lebih dari gurunya. Murid itu harus menderita. Nah yang kayak gini nggak laku, saudara. Lu ngajar di mana aja nggak bakal laku. Tapi Pak, kan kita hidup cuma sekali. Katanya harus nikmatin hidup. Nah itu bukan kalimat kebenaran, saudara. Di dunia, kata Yesus, kamu menerima penganiayaan. Di dunia, kamu menderita. Boleh sih makan enak, tapi jangan setiap kali makan harus enak. Enak gak enak kan sama, keluarnya di jamban juga. Saya sih bukan tipe orang yang kalau mau makan tuh harus ke Serpong. Ada tuh teman saya tuh, makan Serpong, ke Bogor, jauh-jauh. Aduh, saya bilang goblok bener. Lu makan sampai sana nih, kenyang ya, lu balik kan lapar lagi. Ngapain cuma nyari enak yang tipis. Saya kalau makan nih di daerah dekat rumah saya ya udah nggak mungkin jauh. Karena di daerah rumah saya, walaupun nggak enak, kalau saya udah terbiasa makan di situ jadi enak.
Ya makan cuma 5 menit saudara, cuma 10 menit. Ngapain saya harus ke Serpong jauh-jauh yang pulang perginya 3 jam. Terus balik lagi. Cuma karena keinginan untuk sesuatu yang enak. Kan itu butuh modal saudara. Emang ke Serpong injak-injak bumi lu nongol di sono? Enggak kan? Mesti keluarin mobil, mesti keluarin bensin, tol segala macam. Itu butuh apa? Butuh uang. Akibatnya untuk melayani keinginan orang yang pengen enak, dia harus keluar uang lebih. Karena dia harus keluar uang lebih, dia kejar uang itu lebih. Sampai akhirnya, ya ini cerita klasik lah. Keluarga dilupain, anak dilupain, Tuhan ditinggalkan. Demi apa? Memburu uang. Dan kita gak sadar, kita pikir kita masih ikut Tuhan, saya masih ikut Tuhan kok. Kalau minggu masih shalom, haleluya, hosana. Apalagi Pak, semua kata-kata Kristen, saya tahu Pak. Tapi lepas dari gereja yang 2 jam itu, dia kembali memburu uang. Dan dia berpikir, dia mengabdi kepada Tuhan. Padahal di mata Tuhan, dia mengabdi kepada Mamon. Saudara. Lepaskan keinginan-keinginan dunia. Saudara. Keinginan daging, keinginan mata. Mata ini kan susah, kalau ngeliat apa yang bagus saja. Yang menurut kita bagus, bagus ya. Terus doa, Tuhan, boleh gak aku punya itu? Kalimatnya boleh gak? Padahal Tuhan harus ya aku punya itu. Nah kalau Tuhan gak kasih, dia cari penggantinya dengan uang. Kalau aku punya uang, aku beli barang itu. Udah gak peduli Tuhan boleh apa enggak. Karena uang ada, makanya siapa yang dia ikutin? Mamon saudara. Lukas 21 ayat yang ke-34. Kenapa keinginan dunia itu harus dilepaskan? Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Orang yang sibuk mikirin keinginan dunia, aku harus punya rumah, aku harus... Saudara, saya ini punya rumah baru tahun 2016. 26 tahun saya ngontrak. Sehingga saya disebut kontraktor. 26 tahun saya ngontrak. Dari gang ke gang. Bahkan saya pernah tinggal di rumah yang sebelahnya itu kuburan. Dan gak ada air pam masuk saudara. Jadi kalau saya mau punya air, saya harus langganan tukang gerobak air tuh. Sekarang masih ada gak Bu ya tukang gerobak air ya? Yang black-blackan tuh. Nah saya harus langganan itu tuh. Dan mandi pun saya dijatah sehari cuma bisa sekali. 1 black itu mandi. Bayangkan saudara, harus irit mandi 1 black. Saya maunya gini, kalau saya mandi saya tangkap lagi airnya. Mandi saya tangkap lagi, supaya irit. Saya pernah saudara, mengalami hal-hal yang seperti itu dan menurut saya biasa-biasa aja tuh. Saya lewatin tuh 26 tahun. Enggak sampai sedih gimana, aduh derita, biasa aja. Makan tetap makan, hidup tetap hidup. Cuma masalahnya banyak orang gak mau menderita. Akibatnya, dia terus kejar keinginan-keinginan dunia. Dan Yesus berkata, kalau kamu kejar keinginan-keinginan, kamu akan dialihkan perhatianmu dari Tuhan. Sehingga tiba-tiba suatu saat, waktunya Tuhan datang, engkau terjerat. Terjerat itu artinya tertangkap yang secara tidak enak, saudara. Entah itu hari meninggalnya kita, entah itu Tuhan datang, tiba-tiba kita didapati tidak ikut Dia. Dan hidup kita, hidup orang itu yang didapati tidak ikut Tuhan, selama-lamanya, bukan setahun, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun, selama-lamanya binasa. Saudara. Dan saya ngalamin itu saudara. Dan saya tidak mau. Karena hidup itu, kalau saya boleh ceritakan, saya boleh bayangkan, saya boleh kasih tahu saudara, hidup itu harus benar-benar kita sungguh-sungguh melakukan apa yang benar. Karena kalau cuma sekedar melakukan hukum, jauh dari yang benar. Sehingga orang yang meninggalkan keinginan dunianya,
dia akan lepas dari pesta pora dan kemabukan. Oh, kalau gitu kita nggak boleh pesta kondangan dong Pak. Boleh saudara, bukan itu maksudnya. Pesta pora itu orang kalau berpesta pora itu yang dia cari kesenangan. Orang pesta-pestanya nyari kesenangan dong, bukan kesedihan. Orang banyak utang, wah pesta enak nih. Ingat utang lupa sebentar. Habis itu datang lagi. Kemabukan artinya kita nggak sadar sama keadaan sekarang. Jadi jangan sampai karena kita punya keinginan-keinginan dunia, kita terus yang kita cari itu kesenangan. Sampai lupa bahwa hidup kita di bumi ini, sekali ini, untuk mempersiapkan kehidupan kita yang akan datang. Kalau saudara belum di ujung maut, dengar kalimat ini biasa aja, Bapak gitu-gitu aja. Tapi saya pernah di ujung maut, saudara. Dan saya tahu bahwa 15 tahun saya pengalaman pelayanan, gak ada arti-artinya begitu di ujung maut. Begitu saya mati saat itu, binasa saya. Binasa, saudara. Saya gak bisa bilang, Pak, Tuhan, saya udah ngajar nih. Saya udah khotbah nih 15 tahun Tuhan. Lihat jemaat-jemaat, lihat pengajaran, gak ada artinya, saudara. Itu gak dibawa kemana-mana. Kalau saya mati saat itu, binasa. Itu sebabnya saya selalu bagikan hal-hal mengenai hidup. Hidup itu bukan cuma melakukan hukum, tapi hidup itu kita harus ikut Kristus. Ikut yang punya hukum. Ngabdi sama dia. Ngabdi. Kenapa sih Tuhan itu gila disembah ya? Sampai kita harus ngabdi sama dia. Enggak, sebab Tuhan tahu kalau kita nggak ngabdi sama dia, kita pasti ngabdi sama iblis lewat mamon. Dan Tuhan gak mau kita binasa, karena kita tuh ngabdi cuma bisa satu aja. Satu. Jangan pakai alasan, saya kan ke gereja Pak, tapi saya tetap harus cari uang. Cari uang boleh, tapi jangan diburu uang itu. Orang tuh ngeburu uang tuh kadang-kadang semua kerjaan diambil. Tidur cuma sejam, yang dipikir uang. Kalau udah sampai segitu saudara, saya harus belajar hari ini. Lepaskan keinginan-keinginan. Keinginan itu gak bikin mati kok kalau kita gak ada. Tuhan tuh pelihara kita, Tuhan kasih kebutuhan kita. Tapi keinginan itu di luar perkara Tuhan. Kalau kebutuhan asal ada makanan pakaian kita hidup kok. Di sini semua berpakaian, semua makan. Walaupun ada di antara saudara mungkin masih ada lapar-lapar dikit gitu. Tapi saudara pasti makan. Yang kedua saudara, setelah seseorang melepas keinginannya akan dunia, kan dia kosong tuh. Kosong nih. Yang harus dia lakukan adalah mencari berkat rohani. Nah, mencari berkat rohani ini sangat penting karena supaya rohaninya tumbuh dan menjadi dewasa, dia harus cari yang berkat-berkat yang rohani. Dan salah satu caranya saudara, selain mendengarkan firman Tuhan, salah satu caranya yang paling efektif, yang saudara mungkin sudah lakukan tapi gak sadar, memberi persepuluhan. Buat orang-orang yang tidak memberi perpuluhan, saya berani bilang begini, saudara gak bakalan rohaninya bagus, gak bakalan. Karena begini saudara, mungkin saudara gak dijelaskan, tapi saya mau jelaskan. Persepuluhan itu lahir, hadir, timbul, pada saat bangsa Israel, 12 suku masuk ke tanah Kanaan. 12 suku itu harus mengerjakan tanah. Tapi Tuhan bilang enggak boleh 12 suku. Harus ada satu suku yang khusus untuk Tuhan, melayani rumah Tuhan. Dipilih suku Lewi. Nah suku Lewi gimana hidup kalau dia gak punya tanah, gak kerja? Setiap suku yang bukan Lewi, 11 suku itu, harus memberikan 1/10 dari hasilnya kepada Lewi. Sehingga Lewi bisa makan, bisa hidup berdasarkan persepuluhan itu. Dan apa yang diterima ke 11 suku itu? Dia kan sudah kasih persepuluhan. Yang diterima gini, Tuhan itu memberkati bangsa Israel, tidak langsung diberkati 12 suku, ini terima nih berkat rohani, terima 12 suku, terima. Enggak. Tuhan memberkati secara rohani melalui suku Lewi. Dari suku Lewi muncul satu imam besar, namanya Harun. Harun dari suku Lewi diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Berkat rohani loh ya, berkat rohani. Lalu dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 2,
Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Perhatikan saudara. Waktu Tuhan memberkati rohani, Harun, Tuhan gak memberkati rohani langsung disebar ke 12 suku. Enggak, cara Tuhan gak begitu. Tuhan berkati Harun, turun ke janggutnya, turun ke lehernya, turun ke jubahnya. Jadi seseorang itu kalau mau terima berkat rohani, dia harus nempel sama Harun. Bagaimana cara nempelnya? Dengan persepuluhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu sebabnya kenapa persepuluhan itu sampai perjanjian baru pun tetap ada. Karena itu untuk menerima berkat rohani yang Tuhan curahkan kepada imam orang pilihannya. Kenapa banyak orang ngasih persepuluhan, tapi hidupnya gak diberkati secara rohani? Karena dia salah ngasih. Kepada siapa dia ngasih, dia akan terima dari orang itu. Nah kalau orang yang dikasih, tidak ada berkat rohaninya, tidak diberkati oleh Tuhan, tidak diurapi Tuhan, terima gak dia? Enggak, saudara. Itu sebabnya persepuluhan itu buat saya sangat penting. Saya pun sekarang masih persepuluhan, saudara. Dan saya berikan persepuluhan kepada seseorang yang sangat memberkati hidup saya melalui pengajarannya. Dan saya terima pengajarannya secara luar biasa. Karena berkat rohani itu otomatis mengalir, saudara. Waktu saya nyambungin hidup saya melalui persepuluhan kepada hidupnya. Kalau saudara selama ini kasih persepuluhan, tapi kok hidup saya gak gini-gini aja ya? Saudara salah ngasih orang. Gak enak ya dengernya. Tapi itu kebenarannya. Persepuluhan itu bukan supaya kita taat firman Tuhan, kasih persepuluhan. Apalagi gini, persepuluhan ini supaya kita diberkati tingkap-tingkap langit diubahkan. Enggak. Lu gak usah ngasih persepuluhan, kamu juga pasti diberkati. Gak bakal mati kelaparan, saya yakin. Tapi persepuluhan itu tuh membuka berkat Tuhan yang Tuhan taruh di orang-orang pilihannya mengalir ke hidupmu. Itu persepuluhan. Dan kalau orang tidak melakukan persepuluhan, dia tidak akan terima apa-apa secara rohani. Walaupun dia dengar firman. Walaupun dia nongkrong di gereja. Walaupun dia di gereja mungkin seminggu 5 kali. Dia gak bakal terima apa-apa. Kenapa? Karena yang mengirimkan berkat rohani itu Tuhan. Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Tuhan. Dititipkan kepada hambanya. Hambanya sampaikan karena dia punya connect dengan persepuluhan itu. Jadi saudara. Dan ini penting saudara. Kalau saudara bertanya kenapa hidup rohani saya gini-gini aja. Pertama saudara ngasih persepuluhan gak? Bukan supaya diberkati jasmani, bukan. Terlalu kuno hal-hal kayak gitu. Saudara asal kerja dengan baik, saudara punya penghasilan yang baik kok. Saudara kerja benar, penghasilan benar kok. Tapi persepuluhan yang terutama adalah untuk mengambil berkat rohani yang Tuhan taruh di orang-orang pilihannya. Tidak semua pendeta, tidak semua pengajar, tidak semua pastor itu dipilih Tuhan. Tidak. Saya ngomong apa adanya. Orang-orang yang dipilih Tuhan, pasti Tuhan curahkan berkat rohani ke orang itu. Supaya orang itu bisa memberi makan domba-dombanya. Jadi jangan ngeliat, oh pendeta nih saya kasih dia aja deh. Kalau dia gak ada berkat rohaninya, lu gak dapat apa-apa. Sama aja kasih uang ke orang yang gak ada gunanya. Itu penting saudara. Yang ketiga saudara, untuk lepas dari ikatan mamon. Yang pertama tadi lepaskan keinginan dunia, yang kedua memberi. Wah kok lemes saudara. Memberi persepuluhan gitu dong. Jadi saya semangat, memberi persepuluhan. Wah berarti saudara gemar memberi persepuluhan ya. Senang saya dengarnya. Yang ketiga, hidup secukupnya. Orang kalau mau lepas dari mamon, dia harus hidup secukupnya. Sebab dalam doa Bapa kami, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan sekenyangnya, bukan seenak-enaknya, bukan. Secukupnya. Dan sekarang hidup sederhana itu sudah digambarkan sebagai orang yang gagal. Makan harus 2-3 lauk, harus ada dagingnya, itu baru hidup di dunia apa? Baru kita menikmati dunia. Kalau makan cuma nasi sama labu, aduh.
Neraka lebih enak Pak dari itu Pak. Saya makan nasi sama labu, saya bahagia saudara. Kelihatan kan dari badan saya. Karena hidup secukupnya. Waktu saudara tidak punya keinginan-keinginan apa-apa, percayalah. Uang yang ada di tangan saudara itu cukup. Asal buat makan dan pakaian cukup. Saudara. Nggak harus kita jadi kaya. Saya harus kaya Pak, sebab kalau saya kaya saya bahagia. Lihat orang-orang kaya, lebih banyak bahagia apa bahaya? Serius saudara, kekayaan ini isu yang paling sensitif di gereja. Sebab gereja berkata orang harus diberkati. Itu gereja loh. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah menginginkan menjadi kaya. Dan Yesus berkata kepada orang yang tadi datang, orang yang beruang sukar masuk kerajaan Allah. Yesus berkata, untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Yesus sendiri ngelarang orang jadi kaya. Bukan ngelarang sih, maksudnya Yesus tidak menganjurkan orang kaya jadi kaya. Tapi kenapa banyak orang sekarang pengen kaya? Karena pengajaran yang terlalu dimodifikasi. Pengajaran yang ingin supaya semua orang senang ke gerejanya sehingga terima nih berkat. Padahal yang seharusnya dibagikan pengajar adalah kebenaran. Saya tidak tertarik menjadi kaya. Karena menjadi kaya membuat kita menyimpang dari iman. Pasti saudara, pasti. Hidup secukupnya. Hari ini ada tempe, ya makan nasi tempe. Besok tempe lagi, makan nasi tempe. Hari ketiga tempe lagi, ya makan lagi. Hari keempat tempe ramen akhirnya. Tempe sama ramen maksudnya. Saya pernah loh dulu, saya pernah cerita ya di sini ya. Waktu hidup saya di rumah, yang sebelahnya kuburan itu yang gak ada air, ya, yang mandi mau saya tangkap lagi itu. Ya. Saya tuh kalau beli bakso abang-abang lewat, bang, saya minta kuahnya lagi ya. Saya ambil mangkok yang lain. Baksonya mungkin 7 ya, kuahnya 2 mangkok. Abangnya mungkin bingung, ini mau dimakan apa mau keramas? Kenapa? Karena buat saya kuah itu nanti buat dicampurin nasi, yang penting ada rasa. Dan saya jalanin itu saudara, 3 tahun. Sehat aja tuh sekarang, hidup aja kan. Bahkan bisa mengajarkan orang. Biasa aja hidup itu saudara. Asal ada makan, yang penting kita bisa makan. Cukup saudara. Dan kalau orang berpikir kalau dia kaya, dia bisa menikmati hidup dan dia senang. Saudara harus ingat cerita ini. Lukas pasal yang ke-16. Ayat yang ke-24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ini cerita, ada orang kaya yang berjubah ungu yang sangat kaya, yang setiap hari berfoya-foya, bersukaria dengan kekayaannya. Dia makan seenak-enaknya, dia makan apa yang dia suka. Dan ada Lazarus pengemis yang hanya menerima remah-remah yang jatuh dari mejanya. Waktu meninggal, orang kaya ini masuk neraka. Dan dia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham, dan dia berkata, tolong Lazarus celupkan 1 jari ke air, kasih ke lidahku, aku ini sangat kepanasan. Tetapi apa jawab Abraham? Yang tentu itu jawaban dari Tuhan, saudara. Enggak bisa. Sebab pada waktu hidup engkau sudah menerima segala sesuatu yang baik. Banyak orang enggak nganggap cerita ini kan, dia pikir, oh sial banget nih orang kaya nih. Padahal kenapa dia masuk ke neraka? Karena waktu hidup, dia sudah menerima segala sesuatu yang baik. Serem ya? Sedangkan Lazarus menerima segala sesuatu yang buruk. Bukannya kita harus jadi pengemis seperti Lazarus, bukan. Tapi jangan engkau terlalu menginginkan segala sesuatu yang dunia tawarkan.
sehingga engkau lupa. Engkau lupa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau lupa membagikan kekayaanmu kepada banyak orang. Akhirnya saudara, Lukas 6 ayat 24. Ini Yesus yang ngomong. Yang saya selalu sampaikan selalu Yesus yang ngomong. Saya gak tertarik nyampain pendeta ngomong gak. Lukas 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang... Kok sepi? Ada kok. Wah saudara pada diem-diem nih. Saya ulang. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang... Karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang kaya. Karena kekayaanmu kamu pakai buat menghibur dirimu. Bukan untuk dibagi-bagikan kepada yang lain. Nah kalau kita ngerti, mamon akan membawa seseorang ke dalam hidup kebinasaan yang kekal. Dan kalau kita mengerti, ikut Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, membuat kita dijauhkan dari mamon. Apa yang saudara pilih? Penting saudara. Karena begitu orang tetap pengen kaya, dia akan buru uang. Sebab oleh memburu uanglah, orang akan menyimpang dari iman. Amin.